Hai semuanya, kembali lagi di pembahasan soal SKB materi penyuluh pertanian bagian ke-19. Program penyuluhan pertanian memiliki arti sebagai A. Gagasan ilmiah yang berisi tujuan program, tinjauan pustaka, deskripsi dan kesimpulan. B. Laporan hasil kajian atau penelitian dari gabungan kelompok tani. C. Pedoman yang menjadi acuan dalam kegiatan pertanian. D. Rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Jawaban yang biasanya panjang ya. Rencana tertulis, disusun sistematis, memberi arah, pelaksanaan penyuluhan, dan pengendali pencapaian tujuan. Pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan kerja memakai prosedur dan teknik kerja tertentu merupakan arti dari A. Penyuluh pertanian ahli, B. Penyuluh pertanian teknis, C. Penyuluh terampil, D. Penyuluh fungsional. Jawaban yang tepat adalah yang C. Penyuluh pertanian terampil. Pejabat fungsional yang kerjanya menggunakan prosedur dan teknik tertentu. Jadwal kegiatan yang disusun oleh para penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli berdasarkan program penyuluhan pertanian setempat disebut titik-titik. A. Rencana program penyuluhan. B. Jadwal kegiatan penyuluhan. C. Rencana kerja penyuluh pertanian. D. Jadwal program penyuluh. Jawaban yang tepat adalah yang C. Rencana kerja penyuluh pertanian. Pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan kerja didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu merupakan arti dari titik-titik. A. Penyuluh teknis, B. Penyuluh terampil, C. Penyuluh ahli, D. Penyuluh fungsional yang menggunakan metodologi, teknik, dan disiplin ilmu adalah C. Penyuluh pertanian ahli. Kegiatan penyuluh pertanian dilakukan pada nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 5, C. 2, 3, 4, 5, atau D. Semuanya benar. Jadi kegiatan penyuluh pertanian adalah jawaban semua benar. Jadi dari persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, penunjang kegiatan penyuluhan, pengembangan penyuluhan, dan pendidikan, semuanya termasuk dari kegiatan penyuluh pertanian ya. Yang belum subscribe, bisa tolong subscribe YouTube channel ini untuk membantu keberlangsungan channel ini. Faktor jumlah penduduk merupakan salah satu kekuatan yang mempengaruhi harga hasil pertanian dalam kategori titik-titik. A. Pemerintah mempengaruhi harga usaha tani. B. Sektor tata niaga hasil pertanian mempengaruhi harga output. C. Keadaan penawaran yang mempengaruhi harga output. Atau D. Kondisi permintaan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kondisi permintaan ya, seperti hukum ekonomi ya. Jika faktor jumlah penduduk kita asumsikan sebagai berikut. Jika jumlah penduduk banyak, bisa diasumsikan bahwa konsumsi meningkat. Jadi jika konsumsi meningkat, otomatis hukum permintaan semakin banyak. Karena semakin banyak
demand atau permintaan yang dibutuhkan oleh manusia yang sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, sayur-sayuran yang ada menjadi sektor pertanian. Jadi, kalau misalnya jumlah sayur lebih kecil daripada jumlah konsumsinya, maka harga sayuran bisa lebih mahal. Tapi sebaliknya, jika sayur melimpah, tapi orang yang makan dikit, bisa jadi harga sayurnya menjadi jatuh. Seperti itu ya, hukum demand and supply kalau nggak salah dalam ekonomi. Berikut ini adalah cara-cara pemuliaan tanaman, kecuali A. Introduksi, B. Persilangan, C. Manipulasi gen, D. Menggunakan pupuk. Cara pemulihan tanaman, kecuali ya, yang menggunakan pupuk. Karena menggunakan pupuk ini merupakan ya syarat agar tanaman bisa tumbuh dengan baik, bukan pemulihan tanaman. Tahapan pelaksanaan penyuluh pertanian meliputi A. Pembuatan penyaluran dan pemberian konsultasi di bidang pertanian. B. Penyusunan, pengkajian, dan pengembangan metode kerja penyuluhan. C. Pengembangan metode kerja penyuluh pertanian. D. Penyusunan materi, perencanaan penerapan metode penyuluhan, dan menumbuhkan kelembagaan petani. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, dari menyusun materi, perencanaan penerapan metode penyuluhan, dan menumbuhkan kelembagaan petani. Ini merupakan tahapan pelaksanaan penyuluhan pertanian secara umum. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah titik-titik. A. Membuat, menyusun, dan mempresentasikan program kerja. B. Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluh pertanian. C. Menyusun kegiatan tani sesuai dengan target dan arahan pemerintah. D. Mengadakan pelatihan lapangan secara langsung. Tugas pokoknya ada yang ini bukan ini ya, saya lupa ubah. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian. Jadi jawabannya yang B ya. Itu merupakan tugas pokok penyuluh pertanian. Pelaku utama dalam ruang lingkup penyuluhan adalah titik-titik. A. Petani, pekebun, dan peternak serta keluarga intinya. B. Petani, penyuluh, dan Kementerian Pertanakan. C. Petani, perangkat desa, dan dinas pertanian. D. Petani, penyuluh, koperasi, dan dinas pertanian. Jawaban yang tepat adalah yang A. Pelaku utama dalam ruang lingkup penyuluhan adalah petani, pekebun, peternak, serta keluarga intinya ya. Karena sasaran kita adalah untuk petani, pekebun, dan peternak memiliki knowledge atau ilmu yang dapat membantu keberlangsungan hidup mereka. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan 10 soal untuk penyuluh pertanian bagian ke-19 kali ini. Jika ada jawaban yang kurang tepat, kalian boleh mengoreksinya secara sopan di kolom komentar, disertai dengan alasan kalian ya. Jangan nggak ada basis atau dasar dalam menyalahkan seseorang. Ini itu saja. Terima kasih dan selamat belajar lebih giat lagi.